Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang jiwa dalam perspektif psikologi Islam. Dalam konteks psikologi lebih dihubungkan dengan tingkah laku, sehingga yang dimaksud jiwa adalah ilmu tentang tingkah laku. Kata jiwa dalam Al-Quran yaitu nafs, yang dapat diartikan sebagai diri. Nyata jiwa juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 7-10. Yang artinya jiwa serta penyempurnaannya. Quran surat Asy-Syams ayat 7. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi ada dua pendapat mengenai jiwa. Yang pertama adalah Nabi Adam dan yang kedua adalah semua jiwa yang bernafas. Artinya mengatur dan mempersiapkan. Menurut Mujahid, sawaha artinya menyempurnakan ciptaan serta meluruskannya. James menjelaskan pada kita bahwa jiwa itu mengalami penyempurnaan pada usia dewasa setelah mengalami proses kehidupan, pengalaman, dan pembelajaran. Dalam proses penyempurnaan jiwa itu bisa mengarah kepada kebaikan ataupun sebaliknya. Dengan jiwa yang bersih akan memberikan manfaat dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat. Sedangkan seorang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan-perbuatan maksiat akan memunculkan berbagai masalah dalam hidupnya di dunia dan dapat mendapatkan siksaan di akhirat. Yang artinya maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu dalam kefasikan dan ketakwaan. Quran surat Asy-Syams ayat 8. Muhammad bin Ka'bah berkata, jika Allah menghendaki kepada hambanya kebaikan, maka Allah mengilhamkan kepadanya kebaikan, lalu diamalkan kebaikan tersebut. Dan jika Allah menghendaki kejelekan, maka Allah mengilhamkan kepadanya keburukan, lalu dilakukan keburukan tersebut. Qad aflaha man zakkaha. Yang artinya maka berbahagialah siapa yang membersihkannya. Quran surat Asy-Syams ayat 9. Ilham dan petunjuk. Setelah Allah memberikan petunjuk mana jalan yang salah dan mana jalan yang takwa, kemudian manusia itu sendiri yang memenuhi jalan yang ditempuhnya, sebab ia diberi oleh akal budi. Maka berbahagialah orang-orang yang membersihkan jiwanya dan dirinya. Yang artinya dan celakalah siapa yang mengotorinya. Quran surat Asy-Syams ayat 10. Dan ia diperhitungkan di akhirat sesuai amal baik dan buruknya. Perubahan menuju kebaikan dinamakan at-tazkiyah atau penyucian jiwa, dan perubahan menuju keburukan dinamakan at-tasyiyah atau pengotoran jiwa. Menurut Nur Rahmah dalam bukunya yang berjudul Pengantar Psikologi Agama menjelaskan bahwa surat Asy-Syams ayat 7-10 yaitu jiwa adalah suatu yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan kualitas. Jiwa dibesarkan oleh bertambahnya perkembangan dan ilmu pengetahuan. Jiwa bisa bersama-sama ada dengan fisik, namun sekali waktu bisa saja terpisah dengan fisiknya, dan keduanya masih tetap hidup sendiri-sendiri. Jiwa merupakan sesuatu yang bisa terkena pengaruh dari luar berupa tekanan positif maupun tekanan negatif. Jika bisa berinteraksi dengan dunia luar melalui fasilitas yang dimiliki badan, yaitu berupa panca indera dan hati. Kualitas jiwa itu tergantung pada kualitas
kualitas fisiknya, terutama pada otak. Jika otak mengalami suatu gangguan, maka jiwa juga akan mengalami gangguan. Jiwa adalah bertanggung jawab akan segala perbuatan yang dilakukan dengan manusia. Jiwa memiliki kebebasan untuk memilih kebaikan atau keburukan dalam hidupnya. Maka dari itu, jiwa yang merupakan potensi yang kuat yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan pada satu sisi dan kecenderungan kepada keburukan pada sisi yang lain. Penyucian diri tersimpul dua pengertian, yaitu yang pertama, usaha-usaha yang bersifat pengembangan diri, yaitu usaha untuk menunjukkan potensi manusia menjadi kualitas-kualitas moral yang baik. Dan yang kedua yaitu usaha-usaha yang bersifat pembersihan diri, yakni dengan menjaga dan memelihara diri dari alam yang buruk. Hakikat dari penyucian jiwa. Secara umum, penyucian jiwa mengarah pada dua kecenderungan, yaitu yang pertama, membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Yang kedua, menghiasi jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Kedua hal tersebut harus berjalan seiring. Tidak boleh mengerjakan satu bagian, kemudian meninggalkan bagian yang lain. Jiwa yang hanya dibersihkan dari sifat tercela, namun tidak disertai menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji, akan terasa kurang atau tidak sempurna. Ini jiwa diartikan sebagai pelengkap raga seseorang yang dapat membawa ke arah benar ataupun salah. Jiwa adalah sosok non-fisik yang berfungsi di dalam tubuh seorang manusia. Jiwa juga bertanggung jawab terhadap seluruh perbuatan manusia. Adanya kecemasan dan ketegangan jiwa membawa impulsi yang disebut dengan destruktif substansif, yaitu suatu tindakan yang mengarah kepada tindakan. Dengan penyucian jiwa akan dapat menyebabkan kejernihan diri lahir dan batin. Di samping itu, manusia terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur rohani dan jasmani, atau jiwa dan raga, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kesehatan jiwa ini adalah terwujudnya ketenangan jiwa yang berimplikasi pada kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kebahagiaan dan ketenangan ini menurut konsep kejiwaan dalam Al-Quran disebut dengan istilah sa'adah. Misalnya, dalam permasalahan ini, Islam harus mempunyai konsep jiwa yang sehat sesuai dengan Al-Quran sebagai solusi dalam menjawab permasalahan umat dengan perkembangan zaman saat ini, sehingga bisa mengelola masalah kejiwaan, baik yang sedang dialami ataupun sebagai langkah antisipasi terhadap permasalahan yang mendatanginya. Kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu menyadari akan kemampuannya sendiri dan dapat mengatasi tekanan. Agar jiwa menjadi sehat, yaitu olahraga secara teratur, ingat dengan tujuan hidup dan motivasi diri, lalu mengembangkan kemampuan bersosialisasi, meminta bantuan kepada orang yang dipercaya, dan yang selanjutnya melakukan meditasi. Orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikirannya, perilakunya, dan perasaannya yang termanifestasi dalam
suatu bentuk sekumpulan gejala dan perubahan ulang-ulang. Penyebab dari gangguan jiwa biasanya dipicu dari masalah traumatis pada masa lalu, pengalaman yang tidak menyenangkan seperti adanya aniaya seksual, aniaya fisik, dikucilkan, dan masalah keluarga atau kejadian yang lain yang dapat memicu gangguan jiwa. Perhitungan jiwa. Di antara keajaiban bagi orang-orang yang meninggalkan pendidikan pada jiwanya, yaitu jiwa akan memerangi pemiliknya di hari kiamat nanti dan menghinakan karena minim dalam mendidiknya. Keberuntungan dan kesuksesan seseorang sangat ditentukan oleh seberapa jauh ia menyucikan jiwanya. Sebaliknya, jika mengotori jiwanya, akan senantiasa merugi dan gagal dalam hidupnya. Akal diartikan sebagai energi yang mampu memperoleh, menyimpan, dan mengeluarkan pengetahuan. Menurut Hamka, hati adalah suatu medan yang diperebutkan oleh akal dan nafsu. Hati akan mengikuti akal dan nafsu yang akan menguasainya. Jika akal yang menang, selamatlah hati dan jiwanya. Dan jika nafsu yang berkuasa, maka rusaklah jiwanya. Guys, video kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.